Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Gadgetku. Kali ini saya akan mereview dua mic ini ya. Nah, yang pertama ini mic shotgun, itu namanya mic BM 2021. Nah, micnya kayak gini nih. Yang kedua itu mic Boya MM1. Nah, micnya seperti ini. Micnya itu ada bulunya. Nah, yang kedua ini itu kabel. Nah, yang pertama ini kabel TRS. Jadi TRS ini adalah singkatan dari tip, ring, dan sleeve maksud saya. Jack ini biasanya dipakai untuk kamera seperti DSLR atau mirrorless ataupun female jack yang terpisah antara mic dan earphone. Jack ini memiliki dua garis hitam. Nah, ini nih. Ini yang dimaksud ring itu ininya. Jadi tip, ring, sleeve. Nah, terus yang kedua ini adalah kabel TRRS. Jadi kabel TRRS ini adalah singkatan dari tip, ring, dan sleeve. Jack ini biasanya dipakai untuk smartphone di mana mic dan earphone menjadi satu. Jack ini memiliki 3 garis dan jack ini disebut juga 4-pole jack. Nah, ini nih. Ini untuk sambungan ke smartphone nih. Ada gambar smartphone juga tuh, tulisan smartphone. Nih, ini dia tuh. Jadi garis-garisnya ini ada 3 ya. Nah, ini untuk ke kamera itu ada 2 ya. Nah, ini yang dimaksud TRS dan yang untuk smartphone ini yang dimaksud TRRS. Oke. Yang pertama saya review itu ini mic shotgun ya. Nah, ini dia micnya. Kita bahas dari tekstur dulu ya. Ini tekstur dari ininya itu busa ya. Itu busa kolong. Jadi ini lentur ya. Ini meskipun kayak gini tuh tepat lagi ya. Nah, kalau yang ini itu bahannya plastik ya. Nah, jadi untuk berat ini itu adalah 63 gram ya untuk berat mic dari BM 2021 ini. Nah, di sini bentuknya agak ini ya, agak unik, lengkungan seperti ini tuh, lentur ya, tapi nggak mudah patah kok. Tuh, bahannya itu lentur ya. Jadi mic shotgun ini itu berfungsi untuk layaknya tembak shotgun ini. Jadi ke depan. Jadi mic Boya ini itu untuk jangkauan pengambilan suaranya itu tajamnya di depannya, bukan di samping. Jadi kalau kita misalkan di depan sekitar jarak 1-5 meter itu masih kena ya, itu masih tajam, dan suara di samping itu nggak kedengeran ya, kedengeran tapi sedikit sih, lebih tajam ke depannya. Saya juga sering menggunakan ini ketika saya itu sedang menggarap konten motor itu. Jadi suara motornya kedengaran tak fokus di satu motor. Contoh ngikutin pergerakan motor. Dan yang terdengar tajam itu suara motor tadi yang kita arahin ke depan itu. Dan suaranya tajam. Kalau mau lihat, ini saya tunjukkan sekilas ya videonya. Nah, jadi untuk suaranya, untuk suara pengetesan di konten saya pas review sebuah motor itu tadi ya, jadi lumayan tajam ya, jangkauan segitu. Nah, kita bahas lanjut untuk cara penggunaannya. Belum tahu, penggunaannya mudah sih. Nah, kalau yang ini tuh ya, ingat-ingat ya, awas, remember untuk kalian semua, jangan salah colokan ya, jangan salah kabel. Nah, jadi kalau yang kabel untuk smartphone itu jadi garisnya itu ada 3 ya, tuh beda sama ini tuh. Nah, garisnya ada 3 tuh.
smartphone. Nah kalau yang kamera biasa yang untuk kamera DSLR dan kamera lain tuh ini tuh garisnya ada 2. Oke tuh, ingat jangan sampai salah. Kalaupun kalian memakai ini di smartphone, suaranya itu nggak bakal masuk meskipun ada gambar notif headsetnya. Tinggal begini saja tuh, colok ini, tinggal colok ke kamera itu langsung connect ya, nggak perlu setting, itu langsung terconnect dan langsung terhubung. Ini kita tes di smartphone dulu ya. Di kabel TRRS. Nah yang garis 2 ini colokin ke mic ya, jangan ketuker lagi, awas nanti percuma kalian capek-capek. Nah kita coba di smartphone ini, kita bandingin ya antara yang gak pakai sama kayak. Coba tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah untuk suaranya nanti ya kita review. Nah terus selanjutnya kita pakai mic ini nih, jadi langsung terhubung tuh. Jadi di sini ada notif semacam headset tuh, pojok kanan atas ya. Kita coba nih, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah untuk jangkauannya segitu ya. Untuk kualitas suaranya juga seperti ini dari mic Boya WM 2021. Oke. Seperti itu ya. Nah bagi kalian yang mau mencoba lebih banyak untuk tes suara mic Boya ini, nih saya ajarkan untuk menonton video sebelumnya ya, atau video sebelumnya atau video saya rekam itu di channel lainnya. Nah kalian lihat saja untuk kualitas suara di konten-konten tersebut, itu hasil saya dan pakai mic ini. Nah untuk yang selanjutnya kita review itu adalah mic Boya MM1 ini ya. Kita bahas dari segi tekstur dulu ya. Nah kalau dari segi tekstur ini, mic Boya ini untuk sarung micnya itu bulu ya. Kenapa bulu? Karena bulu ini adalah untuk meredam angin ya. Jadi kita, kalau kalian mau tahu isi dalamnya, kita cabut ya. Nih lumayan juga ya, ini bahannya dari karet. Nah ini dia nih, ini untuk micnya seperti ini ya. Nah untuk beratnya itu ini tuh 82 gram ya, untuk berat mic Boya MM1 ini. Ini juga bisa copot ya tuh. Oke, nah untuk backnya itu seperti ini, kecil ya. Nah jadi itu berbeda sama yang shotgun tadi. Kalau shotgun tadi itu kan itu suaranya dari sini, kalau ini menyebar dari samping, atas bawah juga, nah dari depan juga. Nah itu tuh penangkapan suara. Nah kalau untuk ini itu sarungnya ini ininya bulunya itu lembut ya, nggak kasar, jadi angin itu bakal teredam sama sarung ini. Nah ini tuh bolong ya, bolong itu busa, bahan busnya itu sama kayak ini, tapi lebih bukan ini sih, lebih bukan Boya. Nah, itu agak keras busanya, mungkin agar itu ya, agar anginnya bener-bener teredam sama
bulu-bulu dan busanya ini. Busanya juga tebal ya ini. Nah tebal, jadi tuh segini, tidak kayak ini. Kita pasang lagi. Nah masanya itu langsung masukin aja ya. Nah jadi untuk tekstur ini itu berbeda sama mic shotgun tadi ya. Ini tuh bahannya dari besi, beratnya juga beda. Kalau ini beratnya 82 gram, kalau yang tadi itu 62 ya. Ini lumayan berat nih. Nah itu suaranya. Ini jadi suaranya apa ya, suaranya maksud saya teksturnya. Jadi tekstur ini tuh dari logamnya keras. Kalau yang Boya tadi itu dari plastik. Nah ini ya, itu tampilannya seperti ini. Oke, kita pasang ya. Nah jadi bulu-bulu ini itu berfungsi untuk meredam angin ya. Kita coba ya, apakah memang suaranya terhadap angin. Kita langsung tes aja ya. Oke. Nah untuk yang pertama kita coba di smartphone ya, menggunakan kabel TRRS. Awas jangan ketuker ya. Tuh kabelnya yang ini nyoloknya juga jangan ketuker. Yang dua ring ini, yang dua garis hitam ini dicolokkan ke mic, klep sampai mulai klep tuh. Nah yang ini dicolokkan di smartphone. Smartphone itu kita colokkan ya, colokin sampai benar-benar pas tuh, sampai benar-benar masuk. Oke, sampai ada lambang gambar headset, oke, di pojok kanan atas itu. Oke, langsung saja kita tes. Nah kabel sudah tersambung. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah ini untuk suara dari mic Boya MM1 ya. Jadi suaranya itu seperti ini. Itu pasti berbeda sama mic yang tadi ya untuk kualitas suara. Itu bulunya itu peredam angin ya. Nah kita buktikan ya. Jadi memang suara saya niup atau suara angin itu ada, cuma suara noise-nya itu hilang ya. Oke. Nah jadi untuk mic ini tuh suaranya seperti itu ya. Nah ini tuh untuk kualitas suara yang dicolokkan ke HP ya. Untuk kualitas di kamera itu agak beda ya. Nah kita coba tes di kamera. Nah kalau untuk di kamera ini itu makanya yang ini ya, awas jangan ketuker ya. Ini kalau ini mau mana saja nggak apa-apa, ketuker dulu. Yang ini ke mic, yang satu ke kamera ya. Langsung on. Cek 1 2 3. Nah ini kualitas dari mic Boya MM1 ini ya, untuk dicolokkan ke kamera. Oke, jadi suaranya itu seperti ini. Kita coba tiup. Nah suaranya seperti itu ya. Ini biasanya saya pakai mic itu untuk perjalanan ya. Jadi biar suaranya itu enggak terkena angin, enggak ada noise angin. Jadi suaranya itu fokus. Nah, nah itu untuk ngetes suara kedua dari mic ini ya. Nah yang selanjutnya kita bahas itu kelebihan dan kekurangan dari dua mic ini. Boya BM 2021 ini itu kelebihannya suaranya jernih.
dan suara tembakannya ini tergolong bagus lah. Nah, dan saya juga sering memakai mic ini ketimbang mic ini untuk kejernihan suara dan tembakan suara. Jadi ini untuk podcast, untuk wawancara itu cocok ya, karena suaranya terfokus ke objek atau ke orangnya atau ke objek-objek lain. Nah, yang kedua itu ketika kalian pergian di jalan, vlogging atau apa, itu lebih cocok pakai mic ini ya. Youtuber juga pakainya mic ini karena meredam suara angin gitu. Kalau mic ini tuh suaranya nyebar meskipun orang di depan kita, tetapi untuk suara-suara di samping juga terdengar. Contohnya seperti suara orang ngobrol dan suara lainnya, suara yang berisik di samping kita. Kalau yang ini tuh kalau terkena angin sedikit saja dia pasti terdengar ya. Kalau untuk vlogging cocok, tapi yang sekiranya anginnya itu kecil ya. Nah, kalau untuk praktis di bawah itu menurut saya lebih praktis yang Boya MM1 ini ya, yang berbulu ini, karena nanti bisa dicabut kan kecil. Untuk kesimpulannya itu menurut versi gadgetku ya, itu lebih bagusan yang Boya shotgun ini untuk wawancara, untuk podcast lainnya. Nah, suara itu bagus karena fokus terhadap objek dan menghilangkan noise di sekitar. Enteng juga sih, ketimbangin ini kan berat, yang ini enteng karena ini terbuat dari plastik, ini terbuat dari besi. Jadi bagi kalian yang mau beli untuk harga mic Boya ini di harga pasaran online, itu harganya di bawah sini ya. Tuh harganya untuk mic Boya ini segitu ya di pasaran online. Nah, bagi kalian juga yang mau mic MM1 ini itu cocok untuk vlog ya, untuk vlog, untuk perjalanan ya, ini cocok. Nah, untuk info harganya itu di bawah ini ya. Nah, untuk harga segitu. Jadi untuk penjelasan lebih selanjutnya dia tidak skripsi saja ya, untuk lebih jelasnya. Nah, untuk itu saja untuk review kali ini dari channel gadgetku. Apabila penjelasan saya memang kurang bagus, mohon maaf ya. Jadi itu saja ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.